Wa qala sallallahu alaihi wasallam lil jannati babun yuqal lahu Rayyan. Hadis ini juga sahih. Surga itu punya pintu yang bernama Rayyan. Rayyan ini bisa diterjemahkan tempat yang bisa menghilangkan dahaga haus. La yadkhuluhu illa as-shaimun. Tidak dapat memasuki surga Rayyan, surga dari pintu Rayyan kecuali shaimun, orang-orang yang berpuasa. Wa huwa mau'udun bi liqa'illahi tabaraka fi juz'i shaumiha. Ini tambahan dalam riwayat lainnya. Kita tidak usah terjemahkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lis-shaimi farhatani. Ini juga hadis sahih, ada di Bukhari Muslim. Lis-shaimi, bagi orang yang berpuasa itu ada dua farhah, dua kebahagiaan. Farhatun inda iftarihi, kebahagiaan saat dia berbuka atau saat dia berhari raya. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan, kelezatan, ketenangan, kenyamanan saat dia bertemu Allah Subhanahu wa taala. Maka benarlah beliau mengatakan dalam hadis yang lain, orang-orang yang paling sedih di akhirat nanti adalah orang-orang yang paling banyak dan paling lama kenyangnya di dunia. Hadis riwayat Ibnu Majah. Adapun ini hadis riwayat yang sahih, ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Ya, lis-shaimi farhatan. Dan kita bisa merasakan, teman-teman, karena Allah, tegukan pertama dari air yang kita minum saat kita berbuka itu betul-betul membuat kita bahagia, membuat kita senang. Mungkin teman-teman yang masih punya memori di masa kecil atau masa remaja, masa muda, itu ketika hendak berbuka di hari pertama, betul-betul sangat nikmat sekali satu teguk air itu. Inilah yang dikatakan farhatun inda iftarihi, kebahagiaan ketika dia iftar, berbuka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam kulli syai'in babun wa babul ibadati as-shaum. Ya. Ada sebuah hadis dikatakan setiap syai' satu ada pintunya. Pintu ibadah adalah puasa. Hadis ini tidak akan ditemukan di Bukhari, Muslim. Kitab yang 10 tidak ketemu. Tapi ini dapat ditemukan dalam satu kitab, judulnya Az-Zuhd. Kami mempunyai kitab ini, riwayat dari Imam Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak ini semasa dengan Imam Malik, wafat tahun 180 atau 181 Hijriah. Beliau tabaqat generasinya, ada generasi guru-gurunya Imam Syafi'i. Tapi orang-orang yang tidak faham hadis ini akan mengatakan, ini hadis apa? Tidak ada di Sahih Bukhari dan Muslim. Padahal hadis ini lebih awal, lebih dahulu dikumpulkan oleh imam yang lebih dahulu ada daripada Bukhari dan Muslim itu sendiri, yaitu Imam Ibnu Mubarak. Setiap sesuatu ada pintunya, dan pintu ibadah dimulai dari berpuasa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam naumus shaim ibadah. Teman-teman yang melakukan Allah, kita pernah meneliti hadis ini. Tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Ternyata hadisnya ada yang palsu, ada yang matruk, ada yang dhaif saja. Ya. Lalu bagaimana jika kita cek di mana aja ketemu? Ini ketemu dalam riwayat Ibnu Mandah, ya. Kemudian ada juga riwayat Ad-Dailami, ya. Kemudian kalau kita cek juga ada di riwayat Imam Al-Baihaqi sebenarnya, Imam Tabarani, tapi semua riwayatnya dhaif. Namun, niat orang berpuasa, ketika dia tidur, inilah nanti yang akan menentukan apakah tidurnya itu beribadah atau tidak. Tidur beribadah itu tidur yang dimulai dengan zikir, tidur yang diniatkan untuk memperkuat ibadah di malam hari. Maka Nabi mengajarkan agar kita qailulah setiap hari. Bukan tidur qailulah ini bagian dari sunnah, tidur inilah yang dimaksud dalam hadis ini. Naum shaim, tidurnya orang berpuasa, yaitu tidurnya qailulah, ketika dia puasa, dia tidur karena ingin rehat, lalu menyimpan tenaganya untuk malam hari, itu ibadah. Apa maknanya? Meskipun riwayat ini dhaif secara matan, tapi maknanya sahih. Orang yang berpuasa dengan niat qiyamul lail, orang yang berpuasa dengan niat rehat sejenak, diamnya puasa saja, itu ibadah. Apalagi jika dia baca Quran, apalagi jika dia qiyam salat, apalagi jika dia berzikir, apalagi jika dia bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rawa Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu sallallahu alaihi wasallam qala idza dakhala syahr Ramadan futihat abwabul jannah. Ya. Abu Hurairah ini juga ada dalam riwayat Imam Bukhari, Muslim, tapi versi ini ada di riwayat Imam Tirmizi, ya. Apabila bulan Ramadan masuk, maka dibukalah pintu surga.
wa ghulliqat abwabun nar, ditutuplah pintu neraka, wa suffidatis syayatin, lalu dibelenggulah syaitan-syaitan. Kenapa syaitan dibelenggu? Syaitan itu mengalir di darah kita. Di saat orang berpuasa, aliran darahnya sedikit melemah, bahkan banyak melemah. Nah, inilah belenggu untuk syaitan. Jadi teman-teman yang dimakan Allah, apakah orang masih bisa bermaksiat di bulan puasa? Masih. Kenapa? Karena dia masih punya syahwat yang tersisa, tapi dia tidak akan seganas seperti orang yang tidak berpuasa. Ya. Wanada mudadi, lalu ada yang berseru dari langit, ya baghiyal khair halum, wahai para pencari kebaikan, para pencari keridhaan Allah, pencari rahmat Allah, halum, hendaklah engkau menyambut berbahagia, marilah sambut bahagia, kira-kira begitu. Ya baghiya syarr aqsir, wahai para peminat keburukan, aqsir, kurangilah. Ya. Hadis ini sebenarnya masih ada tambahannya, bahwa setiap malam Ramadan itu ada orang-orang yang dibebaskan namanya dari daftar orang-orang yang masuk neraka. Semoga kita termasuk mereka yang dibebaskan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa qala Waqi', berkata Imam Waqi', salah satu imam salafus salih, beliau ada satu tabaqat dengan Ibnu Mahdi, ya, Rahman bin Mahdi, guru-gurunya Imam Syafi'i, mengenai ayat kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, surah Al-Haqqah ayat 24. Apa itu yang dimaksud ayyamil khaliyah? Kata beliau, hiya ayyamus siyam. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah hari-hari selama kita berpuasa. Idh taraku fiha al-akla. Kenapa kata Imam Waqi'? Karena di masa itu mereka meninggalkan makan, wasyurba, dan minum, ya. Waqad jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ratbatil mubaha baina az-zuhdi fi dunya wa baina as-sawm. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan, ya, mubaha, kebanggaan, yang mengabarkan kebanggaan Allah Tabaraka Ta'ala mengenai persoalan ini, baina zuhdi fit dunya wa baina as-sawm, antara zuhud dunia dan antara puasa. Apa kata Allah Ta'ala? Inna Allah Ta'ala yubahi malaikatahu bisyabil abid. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Adi, meskipun sanadnya dhaif, tapi nanti dikuatkan maknanya dalam hadis-hadis yang lain. Sesungguhnya Allah Ta'ala yubahi, berbangga terhadap malaikatnya, bisyabil abid, karena ada pemuda yang suka beribadah. Fayaqulu ayyuhasyab, lalu Allah berfirman, wahai pemuda, atarik syahwatahu, yang meninggalkan syahwatnya, li ajli, karena aku, al-mubzil syababahu li, yang menghabiskan masa gemilang remajanya, mudanya, li, untuk menyembahku, mengenalku. Anta indika ba'di malaikati, engkau di sisiku seperti para malaikat. Berdasarkan hadis ini, sebagian ulama kita kemudian mengistinbatkan, karena dengan hadis-hadis yang lain juga tentunya, bahwa orang-orang yang ahli ibadah di dunia, yang mengerti apa yang dia sembah, apa yang dia ibadahi, mereka ini setara dengan malaikat, bahkan lebih mulia dari malaikat. Ya, ini semakna dengan hadis, ya, man zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khair min. Siapa yang menyebutku di suatu komunitas, suatu kelompok, maka aku akan menyebutnya di kelompok makhluk yang lebih baik daripada mereka. Artinya pada dasarnya manusia yang mengikuti hawa nafsunya, dia sama dengan binatang, tapi ketika dia mengikuti nuraninya menyembah Allah, maka Allah sebut-sebut namanya di sisi mereka dan Allah angkat derajat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi as-sha'im, yaqulu Allah azza wa jalla, unzuru ya malaikati ila 'abdi taraka syahwatahu wa ladzatahu wa ta'amahu syarabahu min ajli. Allah berfirman kepada malaikat, wahai malaikat, perhatikan hambaku ini, taraka syahwatahu, betapa hebatnya dia, betapa luar biasanya orang ini. Dia meninggalkan syahwatnya, kelezatan makan minumnya, kelezatan syahwatnya, wa ta'amu wa syarabu min ajli, semuanya karena. Nah, hadis ini maknanya ada dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim, ya. Kemudian dikatakan di situ, teman-teman yang dimuliakan Allah,
Imam Ghazali menukilkan satu ayat, akan 2 ayat ya. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Tidaklah tahu nafs, nah ini kata kunci, bahwa yang menikmati surga, yang menikmati nikmat kubur, yang menikmati sorga-sorga yang kita sebut sekarang, itu adalah nafs. Maka Allah mengatakan, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ, surat Sajdah ayat 17, tidaklah seorang jiwa mengetahui ma ukhfiya lahum, apa yang disembunyikan bagi mereka, min qurrati a'yun, daripada hal-hal yang menyejukkan mata, menyenangkan hati, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan dari apa yang mereka lakukan. Dan ini sangat sesuai dengan ayat kedua yang beliau ulang kembali, surah Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya balasan tanpa bataslah yang dapat mencukupi balasan ganjaran untuk orang-orang yang bersabar. Fayufrighu lis-sha'im jazaa'ah ifraghan. Allah tabaraka wa taala menyempurnakan pemberian jaza. Jaza ini balasan, ifraghan, dengan kesempurnaan pemberian. Ujazifu jizafan fala yadkhul tahta wahmin wa taqdir. Maka beliau kemudian mencoba mengulang itu dengan memberikan kalimat bighairi hisab, ya, tanpa hisab. Ini supaya kita nggak ragu lagi. Wajadirun bi ayyakuna kadzalika li'anna as-shauma innama kana lahu. Kenapa? Karena puasa itu langsung dipersembahkan hamba untuknya. Wa musyarrafan binisbati ilaih. Teman-teman dimakan Allah, jika suatu tanah, suatu bebatuan, suatu tempat disebutkan nama Allah setelah tempat itu, disebut Baitullah, Baiti, rumahku, rumah tempat menyembahku, maka tempat itu langsung dikunjungi oleh umat manusia dari berbagai penjuru. Disebut rumah Allah, Baitullah. Tempat ini kemudian menjadi suci. Jadi jika ada di dunia ini tempat yang suci lalu dikunjungi oleh makhluk di dunia, maka di dunia ini, di bumi ini ada makhluk-makhluk yang nafsnya disucikan oleh Allah SWT, lalu dia akan dikunjungi oleh malaikat-malaikat Allah, bahkan dikunjungi juga oleh wali-wali Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Kenapa? Musyarrafan binisbati ilaih. Karena puasa itu dimuliakan, puasa dan pelaku puasanya binisbati ilaih. Karena puasa itu disebut li, karena Allah, untuk Allah. Maka sejauh mana keyakinan kita puasa ini betul-betul dihargai di sisi Allah, semulia itulah manusia tersebut. Wa in kanatil ibadat kulluha lahu, meskipun semua ibadah semuanya karenanya, untuknya, kama syurifal bait binisbati ila nafsihi wal ard kulluha lahu li ma'nayain. Begitu juga semua amal diangkat, dimuliakan Allah. Tapi puasa itu menjadi spesial karena 2 makna. Pertama, inna saum kaffun wa tarkun wa huwa fi nafsihi sirrun laisa fihi amalun yusyahid. Kenapa? Karena puasa itu adalah amal dengan tidak menunjukkan amal. Inna sauma kaffun. Puasa itu adalah menahan. Menahan untuk tidak menunjukkan amal zahir. Wa tarkun, meninggalkan. Wa huwa fi nafsihi sirrun. Dan puasa itu adalah rahasia. Laisa fihi amalun yusyahid. Tidak ada bukti seseorang itu benar-benar berpuasa. Kalau seseorang itu tidak ngaku, dia tidak mengatakan saya puasa, kita tidak tahu sampai dia makan dan minum dan menggauli pasangan. Ya. Wa jami'u amal ta'at bi mashhadin minal khalq wa mar'iyyin wa shaumu la yarahu illa Allah azza wajalla. Beda dengan puasa, beda lagi dengan amalan lain. Salat masih dipandang oleh orang. Zikir masih terdengar oleh orang, baca Quran masih terdengar oleh makhluk-makhluk Allah. Sedangkan puasa, la yarahu illallah, tidak dilihat oleh kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu amalun fil batin. Sesungguhnya puasa itu amal dalam batin, wa bisabril mujarrad, karena dia berkaitan dengan latihan sabar yang murni, ya. Wa tsani, dan yang kedua, annahu qahrun li aduwillahi azza wajalla.
puasa itu adalah kekuatan yang mengalahkan musuh Allah. Fa innahu wasilatus syaitan. Ini bisa melemahkan syaitan. La'anahullahu asyahawat, ya. Wa innama tuqwi syahawat bil aqli, tuqwa syahawatu bil aqli wasyarb. Syahwat itu hanya bisa dikuatkan dengan makan dan minum. Maka rahasia kedua dari puasa yang membedakannya dengan sholat, yang membedakan dengan membaca Quran, adalah puasa itu adalah kekuatan yang mampu mengalahkan musuh Allah, yaitu syaitan. Nah, inilah yang dikatakan dalam hadis Nabi, hadis yang juga sahih, muttafaq alaih, in syaitan la yajri min ibni Adam majrad dam fadayyiqu majarihi bil ju'. Syaitan itu mengalir di tubuh manusia. Kita kan manusia, ibnu Adam, keturunan Adam. Majrad dam, ya, di tempat di mana mengalirnya darah. Karena darah ada di mata, maka mata ingin bermaksiat. Jika darah ada di telinga, maka telinga ingin bergosip. Jika ada di lidah, ingin membicarakan keburukan orang dan merendahkan orang. Maka fadayyiqu majarihi bil jaw. Lemahkanlah tempat saluran dia bersarang di tubuh kita dengan jauh. Nah, inilah teman-teman jalur pintas kalau boleh kita sebut. Orang-orang yang merasakan dia terganggu oleh jin, terganggu oleh syaitan, banyak-banyak saja puasa. Mungkin agak sedikit keberatan datang ke ahli ruqyah, karena ruqyah juga bermacam-macam. Ada yang sunnah, ada ruqyah yang katanya sunnah tapi banyak bid'ahnya. Maka cara meruqyah badan, selain baca zikir, doa, adalah dengan cara kita mempuasakan, melemahkan jalur-jalur di mana dia ada. Di mana dia ada? Ada di peredaran darah. Dan itu hanya bisa dilemahkan dengan berpuasa. Walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam li Aisyah. Maka Nabi pernah bersabda kepada Sayyidah Aisyah, tapi hadis ini masih belum ditemukan riwayatnya oleh Imam Al-Iraqi. Apa kata Nabi Aisyah? Dawini qara'a babil jannah. Ya. Qalat bimadha ya Rasulullah? Qala bil jaw. Wahai Aisyah, tetaplah engkau mengetuk pintu surga. Lalu beliau ditanya, dengan apa wahai Rasulullah? Nabi kemudian menjawab bil jaw, dengan lapar. Teman-teman yang dimakan Allah, hadis ini masih dalam pembahasan kita juga. Barangkali dulu ada dalam kitab Ajza Ibnu Abi Dunya, tapi sekarang Ajza itu belum ditemukan atau lembarannya belum ditemukan, ya. Karena Imam Ghazali seorang yang ilmiah, dia tidak akan menyebutkan satu hadis kecuali belum menemukan sumbernya. Nanti ketika kita menemukan, kita akan mengeksplorasi dan menyampaikannya insyaallah. Wa sayati fadl al-jawi fi kitab syarh at-ta'am wa ilajihi rubil mulikana. Nanti tentang masalah lapar itu akan dibahas dalam bab adab makan dan persoalan makan dan kaitannya dengan muhlikat, ya. Falamma kana as-sawm al-khusus qam'an lisyaitan istahaqqa at-takhsis binisbati ila Allah tabaraka ta'ala. Karena puasa itu secara khusus dapat melemahkan syaitan dan menutup jalur-jalur tempat mengalirnya syaitan, dan bisa menyempitkan, ya, tadhiqan, menyempitkan aksesnya, maka disitulah terbuka pintu menuju Allah. Maka teman-teman dimakan Allah, pintu menuju Allah itu sederhana. Allah itu pintu menujunya ada di setiap ruang di dunia ini, ada di setiap tempat, di setiap detik, di setiap nafas. Tapi pintu itu tertutup oleh silaunya dunia, oleh ganasnya godaan syaitan. Lalu dengan apa cara untuk mengatasinya? Jadi mata kita tersilaukan, dan mata itu bisa kemudian diselamatkan dengan cara apa? Dengan cara saum, ya, dengan cara bersaum, dengan berpuasa. Fa fi qam'i aduwillahi tabaraka ta'ala nusratallahi tabaraka ta'ala wa nasrullah ta'ala mawqufun ala nusrah. Qala Allah tabaraka ta'ala ya alladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang beriman, jika engkau membantu Allah, maka Allah akan membantumu, wa yusabbit aqdamakum. Maka apabila kita berpuasa, memudahkan berpuasa, kita ngajak keluarga berpuasa,
kita sedang membantu agama Allah, Allah pun akan bantu kita. Fafil bidayati bil juhdi minal abdi wal jazai bil hidayati minallahi tabaraka wa ta'ala. Ya. Awalnya dimulai dengan usaha hamba, juhud, usaha hamba, dan akhirnya ditutup dengan jaza bil hidayah. Ya. Minallahi tabaraka wa ta'ala. Allah nanti akan bimbing. Maka ada ayat walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, Al-Ankabut ayat 69. Orang-orang yang mujahadah di jalan kami. Salah satu mujahadah yang dimaksud ayat ini adalah dalam berpuasa. Lanahdiyannahum subulana. Kami akan tunjukkan jalan-jalan kami. Wa qala ta'ala innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ayat ini surah Ar-Ra'd ayat 11 sering dikaitkan orang dengan mencari rezeki. Tapi ternyata Imam Ghazali memahami dengan sisi yang lain. Orang yang mengatakan, kapan aku meninggalkan maksiat? Kapan aku bisa mengendalikan hawa nafsuku? Maka beliau menjawab dengan ayat yang sama yang dulu dipakai oleh orang-orang yang ingin merubah nasibnya dari miskin ke kaya. Ternyata ayat ini lebih relevan untuk merubah karakter diri. Apa kata Imam Ghazali? Ayat ini innama taghayyur, perubahan yang ada dalam diri, merubah karakter, merubah sifat, itu hanya dengan cara berpuasa. Ya. Innama taghayyur takhtiru syahwat fahiya marta'us syayatin wa mar'am. Jadi perubahan itu adanya pada jalur-jalur syahwat, tempat-tempat akses syaitan. Selama kita membiarkan akses ini subur, kita makan, kita minum, kita rawat itu badan, maka selama itu juga syaitan sering mengunjunginya dan berusaha merebutnya. Ya. Lam yanqati' taradduduhum wa ma damu yataraddadun. Syaitan selalu datang, walam tankashif lil lam yankif lil 'abdi jalallah wa kana mahjuban 'an liqa'i. Seperti yang disebutkan sebelumnya, di setiap jalan menuju Allah. Tapi kita tersilaukan, kita tergoda, terbawa oleh syahwat dan tarikan syaitan. Apabila aksesnya kita lemahkan, di saat itulah hambanya bisa tersingkap hijabnya, penghalang dirinya dengan Allah SWT. Jika boleh kita katakan, as-sawmu raf'un lil hijab. Puasa itu adalah jalur pintas untuk mengangkat hijab dari sisi Allah, dari sisi diri manusia. Wa qala, dan berkata Nabi SAW, laula anna syayatin yahumuna ala qulubi bani Adam. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, inilah hadis mengenai cara memahami kenapa hati kita, ruh kita yang dulu bisa mengakses alam ruh, sekarang tidak sanggup lagi memperhatikannya dan menyentuhnya. Dijawab dalam hadis ini, hadis Imam Ahmad dengan kualitas yang hasan. Ya. Laula anna syayatin, seandainya syaitan yahumun, laula anna syaitan yahumun, seandainya syaitan itu tidak menutupi qalbu Bani Adam. Jadi qalbu kita ditutupi dengan cara apa? Ditutupinya dengan jalur-jalur pembuluh darah dan kekuatan-kekuatan syahwat. La nazaru ila malakutis samawat. Maka tentu hati itu sanggup mengakses alam yang disebut alam malakut di langit. Famin hadzal wajhi sara as-shaum babul ibadati. Maka dengan jalur ini sara as-shaum babul ibadati. Maka puasa menjadi bab pintu ibadah, wa sara junnatan, dan menjadi benteng, wa idza 'azamat fadilatuhu ila hadzal hadd fala budda min bayani syurutihi adh-dhahira wal batinah bi dzikri arkanihi wa sunanihi wa syurutihi al-batinah. Nah, ini baru pengantar Imam Ghazali. Pengantarnya sudah sebanyak ini dalilnya dan sudah sedalam itu penjelasan beliau dalam kitab ini. Ya. Jika penjelasan saya kurang dalam, itu berarti mungkin saya yang kurang dapat menangkapnya atau kurang bagus dalam menjelaskannya. Tetapi dari bacaan kita terhadap Imam Ghazali, beliau ingin menyampaikan bahwa intinya puasa itu bisa membuka hijab, menjadi pintu ibadah, menyisir amal batin manusia, dan orangnya langsung disebut milik Allah karena puasanya
adalah milik Allah, dan itu adalah bentuk cara Allah mengangkat derajat orang-orang yang berpuasa. Nah, teman-teman yang makan Allah, wajar di luar sana ada orang yang tidak muslim, tidak mukmin, tapi dia tirakat, kurang makan, kurang minum. Lalu Allah muliakan, Allah berikan dia satu kelebihan. Apa? Dia firasatnya tajam, mampu membaca karakter manusia. Tapi hanya sebatas itu. Kesaktiannya, kehebatannya hanya sebatas di dunia ini. Sayangnya dia tidak tembus ke kelebihan ketajaman batinnya sampai kepada persoalan ukhra. Baik teman-teman, karena Allah, inilah muqaddimah Imam Ghazali. Insya Allah bulan puasa ini menjadi buku, menjadi Ihya Turas Imam Al-Ghazali, bulan yang kita jadikan bulan menghidupkan karya-karya warisan Imam Ghazali yang mewarisi ilmunya dari guru-gurunya yang bersambung kepada Rasulullah baik secara zahir dan batin. Baik, kira-kira itu yang dapat saya sampaikan.